Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu dan kurus semangat. Podcast series 352 Sulsel hadir lagi di tengah-tengah kita. Di edisi ke-12 ini kita akan berbincang tentang gerakan bersama kaum milenial membangun Bantaeng. Tribuners di studio Tribun Timur di Jalan Cendrawasih 430 Makassar sudah hadir kaum milenial. Kenapa kau ketawa, Bos? Memang. Jangan buka masker tak dulu, biar kami dulu Tribuners penasaran siapa ini milenialis dari Bantaeng ini. Tapi ada yang foto di situ nanti. Tribuners, inilah Bupati Bantaeng, Kanda Ilham Asikin, biasa disingkat Ilham Asikin. Sebenarnya lengkapnya Ilham Asikin, tapi lebih biasa disingkat Ilham Asikin. Kita akan berbincang sekitar 1 jam ke depan, panjang-panjangnya tentang gerakan bersama kaum milenial membangun Bantaeng. Silakan disapa-sapa dulu. Ya. Saya izin lepas masker, Pak Kambi. Pak Kambi, Tribuners yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, bisa berinteraksi, terkhusus kepada teman-teman sahabat Tribuners yang saat ini bersama-sama dengan kami. Apa tadi pertanyaannya, Kambi? Sebentar pertanyaannya, sebentar. Pak, agak kita bicara saya dulu. Tadi ini beberapa menit yang lalu kita menyaksikan bersama, kita juga live di Facebook kita, pelantikan pengurus Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan masa khidmat 2021-2026. Ini kan Majelis Ulama ini kan orang tua. Betul. Tadi saya mendengarkan program-program kerja beliau di Majelis Ulama ini, yang ingin menjadi kayak semacam orang tua semua pemerintah kabupaten kota. Mungkin Pak Bupati mengucapkan selamat. Alhamdulillah. Di ruang yang sangat terhormat ini, izinkan saya menyampaikan selamat, apresiasi kepada para orang tua kita, sahabat-sahabat kita yang hari ini mendapatkan amanah bersama-sama di Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. Tentu menjadi harapan besar kepada Majelis Ulama Indonesia di tengah kondisi kita seperti saat ini. Kita sangat membutuhkan tentu, jadi selain tema pergerakan milenial, milenial harus tetap terkawal dengan pendekatan-pendekatan yang kebapakan, orang tua, sehingga arah kebijakan gerak kita sama-sama itu bisa senantiasa bersinergi. Selamat, Ki. Tadi juga kita mendengarkan penjelasan dari pengurus-pengurus MUI bahwa mereka ke depan ini juga lebih banyak fokus ke milenial juga, Pak. Terutama yang paling dekat sekali ini menyelamatkan umat katanya dari jerat pinjol, pinjaman online. Ini yang menurut MUI agak memang perlu diseriusi untuk hal seperti itu. Adakah Pak Bupati juga melihat hal seperti ini yang sudah penting untuk kita? Sangat penting, sangat penting, dan kita bersyukur kalau arah kebijakan Majelis Ulama Indonesia sebenarnya harapan kita seperti itu, bahwa frame masyarakat umum sejak kemarin sampai hari ini itu kan melihat Majelis Ulama Indonesia seperti lembaga yang eksklusif begitu. Akhir daripada sebuah persoalan, kan? Padahal kita berharap bahwa fungsi-fungsi preventif juga menjadi bagian daripada kerja-kerja Majelis Ulama Indonesia. Jadi tentu harapan kita bahwa setiap persoalan, setiap masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat, harapannya kan tidak menunggu fatwa, tetapi kita sudah bisa mengantisipasi. Memang kita lihat MUI Sulsel ini sejak terbentuk sampai dilantik itu sudah beberapa fatwa malah yang sudah diterbitkan. Sudah kemarin fatwa tentang haramnya game-game itu, kemudian ada fatwa
tanda kutip haram memberikan uang di jalan-jalan pada anak-anak kita itu, dan sementara digodok mungkin ini fatwa tentang pinjaman online. Adakah Pak Bupati melihat memang ini urgen untuk sangat urgen. Pertama dari pendekatan syariah keagamaan, khususnya dalam MUI kan. Wah, ini kan masuk dalam, ya saya tidak berkapasitas sebagai imam, tapi yang sepanjang sepengetahuan kita, bahwa ini kan menjadi salah satu bagian daripada riba. Nah, belum lagi ada proses-proses intimidatif dalam, dan itu sangat meresahkan. Saya pun pernah menjadi salah satu korban yang pinjol ini pinjol. Saya tidak tahu siapa yang memasukkan nomor saya sebagai penjamin, sehingga tiba-tiba kita satu tahun lalu saya pernah, dan memang sangat tidak nyaman. Justru tanpa sepengetahuan kita bisa masuk dan terjerat di situ ya. Mungkin ada orang yang menggunakan nomor saya sebagai penjamin. Ya kita lah yang menjadi bagian daripada orang yang diteror kan. Jadi ini mungkin salah satu juga yang membuat orang kalau merasa nomornya dibajak itu memang ada kepanikan luar biasa, karena nomor kita yang dibajak mungkin bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan seperti itu ya. Mungkin juga bukan itu. Mungkin Pak Kambi, kita lihat beberapa laporan informasi terakhir malah nomor kita juga itu bisa kan emailnya ditarik, sehingga segala dokumentasi yang ada dalam gadget kita ada potensi untuk ketarik dan dimanfaatkan, disalahgunakan, di blended dengan gambar-gambar yang tidak senonoh apa. Siap. Lawan kiwas. Ya, itu Tribuners tadi kita soal pelantikan pengurus wilayah Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, karena tadi juga bertepatan dengan pelantikannya itu. Pak Bupati, ini Desember nanti, ini berturut-turut nanti saya kira Bantaeng akan mengalami kejadian-kejadian penting. 26 hari ke depan, Pak Bupati, ulang tahun yang ke-48. Dan bukan menjadi bagian penting dari dari orang banyak. Kemudian Desember nanti, itu yang penting. Bantaeng ulang tahun ke 766. Ada barangkali yang Pak Bupati sampai soal dua perkara yang menurut Pak Bupati satu tidak penting, tapi menurut kita itu juga penting. 26 hari ke depan itu penting bagi saya personal mungkin, tetapi untuk orang banyak tidaklah. 7 Desember itu yang penting, karena dia menjadi momentum yang setiap tahun kita syukuri, dan selain menjadi bahan refleksi, itu juga menjadi momentum untuk kembali mengkonsolidir semua potensi dan komitmen untuk kita bisa menjaga Bantaeng bisa tetap produktif, khususnya di tengah pandemi. Nah, seperti itu tadi, ada MUI, ada kaum milenial, menjadi bagian penting dari proses-proses itu. Dan sehingga 7 Desember adalah momentum yang sangat strategis, Pak Kambi. Ini yang di layar ini, Pak Bupati turun langsung, ini daerahnya pasti daerah terpencil ini, Pak Bupati. Dia ini di daerah gunung, di daerah Sinoa. Iya. Oh, ini lagi panen bawang. Hari Minggu saya ada agenda janjian sama teman-teman yang ada di daerah di pedesaan, tetapi tiba-tiba dapat kontak dari Kadis Pertanian dan Pak Desa, Pak singgah di sini ada mau panen bawang ya, singgah. Kelihatannya lagi hujan ini, Pak. Hujan. Hujan. Baraka kalau orang Bantaeng bilang. Tuh, langsung minum kopi. Aduh, pasti membahagiakan sekali nih momentum-momentum seperti ini masyarakat gitu. Pak Bupati langsung. Luar biasa nih Pak Bupati. Bukan sekedar datang, tapi memang bersentuhan langsung dengan masyarakat kita. Dan itu yang nikmat, Pak Kambi, itu yang nyaman karena. Ini sebenarnya, inilah sebenarnya milenial ini ya Pak Bupati ya. Milenial itu kan identik dengan hal-hal yang seperti ini ya, tidak terlalu
protokoler, Ya. tidak terlalu formal. Ya kalau frame-nya Pak Kambi seperti itu mungkin milenial. Tapi ya milenial bagi kita tentu itu tadi kemampuan kelompok atau orang memanfaatkan situasi potensi untuk bisa tetap produktif. Itu yang kita harapkan. Tanpa memandang usia. Ya, iya, iya. Kemampuan memanage kelompok diri sendiri untuk sendiri. terlibat secara produktif dalam pembangunan bersama, dalam ya, kegiatan kemasyarakatan yang bisa membangun itu. Kalau dalam kondisi ini minimal dia tetap survive. Nah itu yang kita harapkan. Dia survive. Survive bagi dirinya sendiri, survive bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Saya pikir itulah yang kita harapkan, yang bisa kita labelisasi menjadi bagian daripada pergerakan milenial. Kalau Pak Bupati Bantaeng bicara soal kemampuan menggerakkan yang seperti itu tadi, saya kira bukan hal biasa lagi. Pak Bupati ini, Pak Ilham Masyigin pernah memimpin KNP. Kan sama-sama gitu. Komite Nasional Pemuda Indonesia, pernah memimpin Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Semuanya ini kan milenial ini kalau dalam tataran kita, dan kemampuan kita untuk menggerakkan potensi-potensi seperti itu. Pengalaman itu diterapkan di Bantaeng seperti apa, Pak Bupati? Apa yang saya rasakan lewati proses-proses berinteraksi secara komunal dulu dengan teman-teman pemuda, itu juga yang mewarnai tentu dalam posisi saya hari ini. Bagaimana berinteraksi, bagaimana memahami dalam tanda kutip keinginan pemuda, karena suara pemuda ini kan boleh dikatakan bahwa seperti itulah sebenarnya kondisi yang ada di lapangan. Dan itu sangat membantu. Apa yang proses yang kita lewati sama-sama dulu, Bas. Ada muncul banyak persepsi biasa, katanya hasil-hasil survei bahwa kaum milenial itu kurang mau peduli dengan politik, dengan apa. Butuh memang mungkin trik-trik tersendiri untuk membuat mereka mau terlibat dengan. Biasanya kan mereka agak dengan kata-kata pemerintah, dengan kata-kata ada pendekatan-pendekatan lain. Mungkin kita jangan terlalu formal, misalnya berhadapan dengan mereka, jangan dianggap bahwa ini program pemerintah, mungkin ada bungkusan-bungkusan lain. Seperti itu, bahwa keterbukaan ruang komunikasi, interaksi itu menjadi penting. Memang salah satu kondisi kita hari ini dengan percepatan teknologi informasi, semua ada dalam genggaman, sehingga itu kan di satu sisi juga mengurangi interaksi secara kelompok komunal. Ya seperti zaman-zaman Kak Kambi dulu kan, kalau mau informasi ya harus ke sekretariat. Hari ini tidak, sehingga membutuhkan pendekatan-pendekatan yang kita juga harus menyelam dengan teman-teman milenial. Orientasinya seperti apa, hobinya seperti apa, pendekatannya seperti apa. Apalagi seperti saya, pemerintah hari ini ya harus mampu menyesuaikan. Kita tidak boleh mengharapkan bahwa anak-anak muda ini yang menyesuaikan, karena memang zamannya. Tapi kita ini yang harus bukan juga barangkali menyesuaikan. Ya harus pintar-pintar untuk saling memahami dan memaklumi. Memahami dan memaklumi. Mungkin karena saking milenialnya Pak Bupati, tanda kutip, sampai katanya pernah cedera gara-gara terlalu sering bergaul dengan kaum milenial. Saya cedera kemarin bekas kecelakaan lama, terus pakai olahraga. Jadi saya aktif di sementara di 2 olahraga, lagi senang-senangnya main tenis sama main bola. Kalau pemain bola tanya, kenapa tulang tak? Saya bilang gara-gara tenis. Kalau kalau di lapangan tenis tanya, kenapa tulang tak? Gara-gara main bola. Jadi aman. Kemarin kita wawancara dengan Ibu. Iya. Waktu Pak Bupati pernah menyerahkan penghargaan dengan dipasangin. Iya. Kita
Karena kita bilang kalau Pak Bupati yang ditanya pasti tidak mau terbuka. Iya. Kita kan punya wartawan, punya teknis untuk mendapat itu, kita tanya Ibu Dan kenapa? ampun saya, ampun. Tiba-tiba saya, besoknya saya, kita sudah di halaman 1 kan sampah kami nih. Akhirnya terbongkar. Karena Pak Bupati kan tidak mau bilang waktu ditanya sama Oktan di lapangan, kenapa itu Pak? Ya biasa. Tapi saya terbantu Pak kami dengan di halaman 1 kannya saya kan. Karena selama belum ada teman-teman wartawan yang membantu menginformasikan, ya saya harus menjelaskan orang per orang apa penyebabnya, treatmentnya seperti apa, operasinya di mana. Panjang. Akhirnya dengan itu ternyata terbantu saya. kita juga sudah tidak perlu tidak perlu kepikiran untuk menolak ajakan-ajakan, mungkin karena masyarakat kita melihat ternyata Pak Bupati ada itu kurang, mungkin mereka akan mengurangi dulu mengundang Bupati main bola. Tidak gitu, tetap mengundang. Tetap mengundang. 2 minggu lalu saya sudah turun kembali, alhamdulillah. Sudah turun kembali main bola. Dan sudah 1 minggu lalu. Tidak ada lagi yang Pak Bupati rasakan lain-lain. Tetap masih ada pembatasan gerak, tetapi kita punya di Rumah Sakit Bantaeng ada fisioterapi. Bisa setiap. Saya sangat terbantu, dan dia mengatakan kalau bisa bergerak Pak olahraga, supaya ada penambahan yang di luar kendali. Itu sebenarnya sudah berapa lama sih memang? Menurut dokter retaknya sudah lama, sudah belasan tahun retak. Zaman KNPI berarti ya atau? Iya. Saya kan dulu juga pernah ikut-ikut balap-balap kan itu. Pernah terbalik retak itu terus dipakai aktivitas pecah. Akhirnya lagi. Baik, Pak Bupati, Bantaeng ini kan dikenal buta tua. Itu terlihat dari 766. Sulsel sendiri baru 352. Siap. Kalau kita baca di sejarawan kan selalu disebutkan Bantaeng itu termasuk daerah yang diperhitungkan sejak zaman Majapahit, ada Bantaeng apa dan sebagainya. Adakah anak-anak milenial kita menurut Pak Bupati masih menyadari hal-hal seperti ini? Masih. Saya bersyukur dengan sumber daya milenial yang ada di Bantaeng hari ini. Bahwa hampir semua aktivitas, pergerakan, ekonomi khususnya, itu sudah diwarnai oleh milenial-milenial. Dan saya meyakini bahwa pride, rasa bangga akan dia sebagai orang Bantaeng yang punya aspek histori kesejarahan yang jaya, itu yang tertanam dari anak-anak di Bantaeng, dan itu yang sangat membanggakan bagi saya. Hari ini bisa bersama-sama dengan mereka. Mungkin masih adakah memang yang kalau boleh kita bilang peninggalan-peninggalan itu yang masih bisa dilihat oleh anak-anak milenial kita sekarang? Masih ya. Kami kebijakan di Kabupaten Bantaeng, ya mungkin saya tidak membandingkan dengan daerah-daerah lain, tetapi beberapa tempat yang menjadi situs itu kita pertahankan di Kabupaten Bantaeng, dan itu yang menjaga semangat, itu yang menjaga anak-anak muda hari ini. Dan kelihatannya memang kalau kita di jalan poros Bantaeng itu kan, kalau kita perhatikan dengan teliti, itu kan masih kelihatan bahwa ini daerah peninggalan berapa tahun itu kita jaga. Dan itu tadi yang Pak kami sampaikan, bahwa kami meyakini bahwa kehormatan, kebanggaannya orang Bantaeng salah satu dari aspek kesejarahan itu. Sehingga kita bersama-sama untuk menjaga, mulai dari situs yang mungkin berbentuk fisik, belum lagi nilai-nilai yang sudah lama tertanam. Nah, itu yang senantiasa menjadi kehormatan, kebanggaan kita di Bantaeng. Ini kan butuh seni tersendiri untuk mengcombine itu, Pak Bupati, karena biasanya kan ini kan suatu hal yang kontradiktif sekali. Masa kini akan datang dengan masa lalu. Biasanya kan anak-anak milenial itu malah tidak terlalu tertarik bicara-bicara seperti masa lalu itu. Tapi kalau ada pendekatan-pendekatan khusus, ada perlakuan-perlakuan khusus barangkali, sosialisasi khusus. Kalau sosialisasi saya rasa tidak, tetapi menciptakan ruang aktualisasi untuk anak-anak muda, itu yang penting. Sehingga
dia bergerak, dia merasakan, dia menjaga kehormatan tentang kultur dan nilai yang ada di Bantaeng, ya memang lahir dari proses yang dilewati. Proses itu kan melalui, ya pemerintah cuma bertugas menyiapkan ruang aktualisasi. Itu yang penting. Ruang aktualisasi itu kan sudah bahasa milenial sekali. Yap. Kalau bahasa pemerintahnya kan apa? Sarana dan prasarana. Ya, sarpras, gitu ya. sarpras. memang ini persoalan sepele tapi sangat penting. Iya. Misalnya sarana dan prasarana yang selalu kita bahasakan itu kita ganti dengan ruang aktualisasi, Iya. itu kan sangat Iya. pengaruhnya itu luar Iya. penting. Ya, pendekatan komunikasi. Pendekatan komunikasi dengan bahasa seperti itu, kaum milenial kita akan merasa Iya. lebih memiliki. Iya. Memang itu memang kesadaran Pak Bupati setelah mungkin melihat situasi anak-anak milenial kita yang ogah-ogah seperti itu, mungkin dengan pendekatan bahasa-bahasa seperti itu, akhirnya mereka bisa lebih mudah Mungkin tanpa disadari, tetapi sekarang kita mencoba beberapa sektor yang dulunya kerja-kerja birokrat, kerja-kerja struktur pemerintahan, itu coba kita berikan kepada anak-anak muda di Bantaeng untuk melakukan aktivitas itu. Misalnya tentang promosi pariwisata di Bantaeng. Itu lagi bukan lagi kerja dalam mempromosikan, dalam memposting di media sosial, itu bukan kerja-kerjanya lagi dinas pariwisata. Mereka dengan kesalahan sendiri dan kebanggaannya. Iya, kita mengajak anak-anak muda, karena kan dia lebih paham apa kebutuhan anak-anak seumurnya, sehingga dia yang dan dia lebih paham bahasa apa yang bagus, iya. seperti itu. Ada di Explore Bantaeng itu di Instagram, itu dikendalikan anak muda. Ini acara apa ini Pak Bupati? Ini saya meresmikan bersama PLN peresmian listrik. Salah satu wilayah yang sejak Indonesia merdeka belum pernah tersentuh lampu, ya kita nyalakan. Iya, Bos. Ini di ketinggian. Bulu apa tuh? Dia di daerah Eremera saya ini. Bontojonga. Justru ini nyata ya bahwa masih ada betul daerah. Iya, Bos, masih ada. Jadi sejak Kabupaten Bantaeng ada dalam kitab Kartanegara sampai hari ini baru dia menyala beberapa waktu yang lalu. Memang lokasinya jauh dari kota. Ini yang jauh. Ada yang dekat kota, itu juga baru kita nyalakan kurang lebih 1-2 tahun yang lalu. Wah. Baru tersentuh dengan listrik. Nah, itu kebutuhan dasar. Yang temukan itu memang ada laporan ke Pak Bupati bahwa ada daerah seperti ini. Iya. Nah, mungkin mereka sudah sering melapor, cuma Wallahualam. Tapi mendapatkan respon kan. Ada juga kebijakan dari pemerintah pusat yang 100% teraliri. Nah, itu yang kita tangkap, menyampaikan kepada PLN, bos bantu Kak di sini. Dan itu alhamdulillah sudah. Nah, akhirnya mereka bisa menikmati. Iya, bisa menikmati. Terbenar kalau Pak Ilham bicara seperti itu, ya sekali lagi bukan hal biasa karena beliau ini mungkin pernah ada seperti sebelumnya. Kakek Bupati, kemudian baru Pak Ilham ini cucu dari Bupati Bantaeng sebelumnya. Katanya belum ada Pak kami yang 3 kali melenting. Kalau 2 kali melenting. 3 kali melenting. Jadi ya rekor juga ini. Berarti mungkin di tempat lain 2 kali melenting, kayak kalau bahasanya seperti tadi itu anak. Ini dari cucu anak dan. Iya, sebenarnya bukan hanya dari aspek kebanggaan, tetapi tentu akan menjadi beban kan. Kan menjadi beban, kita tidak mau bahwa generasi saya berikutnya itu hanya menanggung beban sejarah. Ya boleh dikatakan beban, tapi motivasi tersendiri lah lebih halusnya. Itu motivasi tersendiri. Nah memang kan kalau misalnya ini kan sekarang situasinya sudah beda. Pak Ilham mungkin zamannya memimpin Bantaeng tentu beda dengan Pak
Pak Sikin. Pak Asikin, kemudian Pak Sultan, tentu iya. beda anunya situasinya, Iya. dan itu bisa dilewati Iya. sebenarnya kalau kita katakan itu dengan baik. Iya. Itu karena sebelumnya kan Pak Ilham tidak berkarir di Bantai langsung kan, Saya di Maros 20 tahun. terpental-pental juga. melenting juga. tidak langsung di Maros, Bantai di situ. Maros. Apa yang kira-kira Pak Ilham menurut yang paling berbeda dari sekarang yang mungkin kan Pak Asikin kan masih ada, mungkin masih Iya. sering memberikan masukan-masukan ke Pak Ilham sebagai bupati. Kalau bilang masukan tidak, tetapi interaksi saya dengan Pak Sikin itu sejak dia juga jadi bupati dan setelah putranya jadi bupati, interaksi saya lebih dialogis, lebih. Waktu Pak Asikin jadi bupati kan Pak Ilham masih di Maros. Saya masih di Maros, tetapi komunikasi saya ya saling mengisi. Iya. Nah, yang membedakan pasti selain zaman, pasti dari aspek sistem regulasi dan aturan itu jauh berbeda. Jauh. Ya. Kalau Pak Sultan itu ada di zaman Orde Baru, Pak Asikin ada di zaman transisi Orde Baru ke reformasi. Nah, kita ada di Zaman reformasi dan milenial. Iya. Dan itu banyak perubahan, Selain dinamika di masyarakat itu pasti kan. Sunatullah ya kalau bahasanya Pak Kambi. Bahasa Mui. Yang paling terasa itu dari aspek regulasi. Pendekatan mengkonsolidir, memanage birokrasi itu jauh berbeda dengan tahun kemarin. Pemanfaatan sumber daya baik yang ada maupun yang di dropping ke kita itu juga pendekatannya banyak yang berbeda. Yang paling penting tentu ya keterbukaan. Iya. Keterbukaan itu yang paling terasa. Saya juga birokrat di zaman Orde Baru. Saya birokrat di zaman reformasi. Yang paling membedakan itu adalah keterbukaan. Jadi akses informasi, tidak ada lagi sesuatu sekarang yang harus disembunyikan oleh pemerintah dalam melakukan kerja-kerjanya. Tidak ada lagi sesuatu yang harus ditutup-tutupi oleh siapa saja ketika dia beraktivitas. Nah, itu yang paling membedakan. Di satu sisi itu kalau positifnya itu sangat membantu, sangat membantu. Karena apa yang kita kerja ya tidak perlu kita koar-koar. Masyarakat merasakan, masyarakat yang membless, masyarakat yang membless. Khususnya barangkali di media sosial ya Pak Bupati. Ya, media sosial. Kalau kita lihat ini kan, saya sambil minum bisa Pak. Kalau begitu saya baca-baca dulu nih Pak. Sudah banyak sekali nih di YouTube kita ini. Ada yang kirim salam, ada yang kirim doa. Ini ada Muntama TKW Saudi Arabia hadir menyimak. Wih, Alhamdulillah. Memang banyak TKW kita dari Banten di Saudi Pak. Kalau angka kuantitatif yang pasti saya belum menghitung berapa TKW. Tapi ada. Tapi ada, pasti ada. Nah, salah satunya ini Pak Muntama ini Pak Bupati. Fadli Muhammad, mudah berkarya dan teruji. Salam Sumpah Pemuda Pak Bupati. Wih, Sumpah Pemuda. Kita lupa tadi ucapkan selamat Pak. Padahal yang kita ingat bahwa kita tetap muda ini. Sumpahnya kita lupa. Sekarang ada Sumpah Manula. Itu tadi dari Padli ada Siti Khadijah Budiawan. Saya titip salam untuk pahlawan devisa kita yang di Arab Saudi tadi. Salam hormat, semoga dia selalu sehat. Amin. Ibu Pak Muntama, kalau Anda masih ada di tengah kita Pak Bupati, kirim salam khusus untuk Anda, semoga Anda tetap sehat dan sebagai pejuang devisa untuk negara kita dan daerah kita. Luar biasa. Bu Siti Khadijah Budiawan, Bupati Milenial katanya Pak Bupati. Casingnya jadi. Casingnya. Khairul salam dari Butatua, nyimak dari daerah kita ini. The New Explorer, mantap Pak Bupati Bantai. Abdiwa Muhammad keren. Mat Gon Kenel, Assalamualaikum. Pangandaran ikut hadir nih. Pangandaran Pak Bupati.
daerah Pulau Jawa kalau Iya, sana. saya pernah belajar silat di sana. Memang tinggi ilmu kanuragan masih. Berusaha dari mana? Tribuners main-main. Memang ilmu kanuragan. Nanti heran apa olahraganya nih Pak Bupati, banyak sekali. Kaimuddin Udin, alhamdulillah sehat selalu Bapak Bupati. Sama-sama, sehat ke semua sekeluarga. Iya, Pak Kaimuddin. Unu Aki, Pak Bupati, tips dong jadi sukses seperti Anda, mulai staf, camat, sekarang jadi bupati. Waduh, minta tips ini Pak Bupati. Bagaimana sukses jadi? Pak Bupati dari bawah sampai. Saya dari dari staf bagian pemerintahan desa, terus jadi lurah, jadi kasubit, jadi camat, jadi kabak humas, sampai kabak humas yang mengantar saya ke tribun dulu. Akhirnya? Iya. Dinas terakhir saya asisten 2. Kalau tips, apa tipsnya, Dik? Yang saya jago tuh kalau tips mempertahankan kegantengan. Penyakit milenial memang begitu. Rajinlah ganti-ganti casing. Yang pasti kerja profesional. Ya, Bupati. kalau tips yang paling aneh ya perbanyak teman. Yes. Perbanyak teman. Karena temanlah yang ada kekayaan yang paling hakiki. Kalau bahasa MUI-nya perbaiki silaturahmi. Iya. Artinya kalau kita sudah berorientasi perbanyak teman, berarti yang ada dalam pikiran dan jiwa kita ya jangan merusak. Ya kan? Yes. Karena kapan kita merusak, kapan kita mencederai interaksi itu kan pasti teman tak berkurang. Berarti kita tidak mencari teman kalau begitu, mencari musuh kalau Iya, kita berpikiran untuk Iya, merusak, iya, mencederai. iya. Jadi interaksi itu penting, interaksi itu penting. Yes. Itu tadi Pak Unu Aki, tips dari Pak Bupati, perbanyak mencari teman. Iya. Yes. Dengan selalu berpikiran positif, mencari kebaikan untuk orang dan sebagainya. Bahasa sederhananya investasi sosial. Bahasa agamanya khairukum anfa'uhum linnas. Takbir. Sebaik-baik kalian yang paling banyak manfaatnya. Tapi kalau bahasa sederhana tadi Pak Bupati, ya cari teman. Iya. Ya, itu kan ini sederhana sekali cari teman. Teman itu kan berarti kebaikan, berarti ingin berbuat baik, ingin mencari teman. Kalau kita tidak berbuat baik, berarti kita cari musuh, lawan dari teman. Itu yang pesannya orang tua saya Pak Kambi, bahwa kalau kau orientasi investasimu investasi sosial, itu juga nanti yang kau bawa ke akhirat kan. Tapi kalau pikiranmu hanya investasi ekonomi ya di dunia saja. Amal jariah kalau jariah. Luar biasa Pak Bupati. Nih Pak Ali Mindes, mantap Pak Bupati. Beautiful. Salut sama Pak Bupati, memimpin Bantaeng dengan merangkul kaum milenial untuk membangun daerah. Ali Imran, Bupati milenial yang sangat bijak. Ini banyak sekali komentarnya Pak Bupati. Kita ke tema dulu. Yep. Ini kan Pak Mentan ya, Pak Menteri Pertanian kita itu sebenarnya sangat mendambakan lahirnya petani-petani milenial kita. Bantaeng ini kan salah satu juga sumber pangan kita. Di sana banyak pertanian kita. Seperti sejauh mana keterlibatan kaum milenial kita di dalam pertanian di Bantaeng sekarang, Pak? Sejauh keterlibatannya banyak dan sangat penting. Bukan cuma banyak, tapi penting sekali. Penting sekali. Kami diganjar oleh pemerintah pusat sebagai kabupaten yang bisa menjaga ketahanan nasional 5 tahun berturut-turut pada tahun. Nah, kalau Pak Kambi jalan-jalan ke Bantaeng, aktivitas pertanian itu sudah sangat banyak diisi oleh kaum milenial. Nah, saya bersyukur tadi kita sebut Pak Menteri Pertanian. Kemarin kami baru di Hari Sumpah Pemuda, kami tidak melakukan upacara secara seremonial, tetapi di dalam ruangan dan berinteraksi serta memberikan support kepada puluhan petani milenial
anak-anak muda yang beraktivitas pada sektor pertanian. Ada program YES dari Kementerian Pertanian dan kita combine dengan bantuan modal berbasis dusun RW di Bantaeng. Nah, itu kita turunkan. YES itu apa, Bang? Saya lupa singkatannya apa. Programnya namanya YES. Program YES, program YES. Youth, pokoknya youth lah, Pak. Milenial kan. Ya. Tapi dia mensupport anak-anak muda yang ada di sektor pertanian. Dan besar-besar. Supportnya seperti apa? Ada pendanaan, ada peralatan, ada peningkatan kapasitas, pelatihan gitu. peningkatan kapasitas, dan itu bergerak di Bantaeng. Nah, Sumpah, jadi kita khusus di Sumpah Pemuda 2021 ini, kami di Kabupaten Bantaeng lebih mewarnai dengan aktivitas itu. Karena kami meyakini bahwa salah satu sektor yang bisa, yang tetap diharapkan dan bisa tetap produktif di masa pandemi kan sektor pertanian, Pak Kambi. Dan saya bersyukur anak-anak muda di Kabupaten Bantaeng, belum lagi Serikat Petani Alami dan semua itu adalah anak muda bergerak. Saya sampaikan bahwa ya boleh kita ada virus corona, tetapi petani milenial ini harus lebih kuat daya jangkitnya dibandingkan virus corona kepada orang banyak. Nah, itu yang bergerak terus, bergerak. Penyebarannya harus lebih Nah, lebih masif di peternakan, di perikanan, di pertanian. Saya bersyukur ada anak-anak muda di Bantaeng yang hebat-hebat. Dan malah bukan hanya di pertanian ya, Pak, sudah sampai ke peternakan apa dan sebagainya gitu. Dan memang lokasinya memungkinkan. Alhamdulillah. Karena di sana kan kalau kita lihat kan konturnya memang selain mungkin bertani, mereka juga kayak rekreasi di tempat itu. Jadi laut dekat, gunungnya dekat, dan memang itu anugerah dari Tuhan. Nah, katanya kalau daerah lain diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum, kalau Bantaeng diciptakan oleh Tuhan saat sedang jatuh cinta. Bayangkan begitu kan? Waduh. Orang yang selalu berusaha gagal seperti jadi Bantaeng diciptakan oleh Tuhan saat sedang jatuh cinta. Kalau Makassar mungkin saat Tuhan sedang tersenyum, atau kalau yang sedang tersenyum ada daerah di Jawa bagian barat yang mengklaim itu kan. Sedang tersenyum. Kalau Bantaeng malah ketika Tuhan jatuh cinta. Ketika Tuhan sedang jatuh cinta. Jadi kalau kita jatuh cinta, bagus caranya harus ke Bantaeng. Atau kalau mau merasakan jatuh cinta harus ke Bantaeng. Harus ke Bantaeng. Sekarang memang di Bantaeng apa yang paling enak dikunjungi sekarang di? Semua enak, tidak ada yang tidak enak kalau ke Bantaeng. Bagaimana di promosi kita? Semua enak di Bantaeng. Ya, yang paling enak lah keramahan masyarakat. Itu modal paling utama. Bagaimana keterbukaan, keramahan masyarakat yang tidak memandang golongan, tidak memandang suku, siapa saja, insya Allah merasa nyaman ke Bantaeng. Karena Bantaeng sudah ditakdirkan semua lokasi yang di Bantaeng sebenarnya objek wisata. Alhamdulillah. Objek wisata. Kita bisa melihat laut, melihat gunung, melihat apalagi daerah-daerah pertanian kalau masa-masa tertentu itu sangat indah sekali disaksikan seperti itu. Memang keramahan masyarakat menjadi penunjang, itu modal paling utama. Modal paling utama. Seperti itu juga yang saya rasakan ketika semua berjibaku menghadapi pandemi. Saya bersyukur ada dalam sebuah komunitas masyarakat yang hampir tidak ada benturan ketika kita mengedukasi, kita memohon, patuhi protokol, mari kita vaksin. Ya alhamdulillah tidak ada. Ya kalau dia menghindar dengan sopan, tidak ada yang mau berteriak, mau memaki-maki petugas, alhamdulillah tidak. Dan itulah yang modal yang paling, yang saya bilang sejak awal tadi, kehormatannya orang Bantaeng itu ada di nilai yang saling menghormati. Ya, karena kesadaran itulah pentingnya orang belajar sejarah ya Pak. Jas merah, jangan lupakan sejarah sebenarnya bukan karena kita mau membatikkan duka lama, membatikkan apa, justru karena ada nilai yang kalau bahasa Pak Bati kehormatan itu. Dengan kita merasa bahwa saya ini terhormat, saya tidak memelukai kehormatan saya tidak memelukai kehormatan orang tua saya, leluhur saya sebagai warga Buta Toa yang bersejarah ini. Siap. Aduh, luar biasa. Bisa saya kasih jadi warga kehormatan ini.
Pak Bupati, tapi kita singgung sedikit soal perkembangan COVID ya Iya. di Bantaeng. Kemarin di gelombang kedua ini memang sempat Kita pernah masuk zona merah. merah ya. Beberapa satu. Kalau sebelumnya Pak Bupati, waktu gelombang pertama April 2020 seperti apa di sana? Kalau gelombang pertama itu awal COVID, kalau nggak salah Maret ya, Maret 2020. iya. Mungkin teman-teman merasakan di awal-awal itu salah satu kabupaten yang sangat ketat melakukan proteksi itu di Kabupaten Bantaeng, dan itu berdampak. Jadi dari bulan Maret sampai bulan Juni kita zero case, 0 kasus. Karena kita melakukan screening di batas. Tetapi kami mengalami bencana banjir sehingga akses interaksi itu terbuka, dan itulah awal kami ada kasus di Bantaeng. Nah, masuk di gelombang kedua, satu kali kita pernah masuk di zona merah. Tetapi itu saya bilang tadi bahwa tingkat kesadaran dan bukan kepatuhan ya, tingkat kesadaran masyarakat, saya merasa bangga dengan apa yang ada di masyarakat Bantaeng, sehingga yaitu penerapan kalau kita jalan-jalan ke Bantaeng, di Pantai Seruni dan sekitarnya, ya saya masih bersyukur bahwa kesadaran masyarakat untuk menggunakan protokol kesehatan, masker apa itu masih dipatuhi. Kalau di gelombang kedua ini sempat level tinggi Pak ya? Sempat di zona merah, sampai apa? Memang kasusnya seperti apa? Di level 4 tidak, di level 3. Oh, level 3. Memang kasusnya tiba-tiba ini mungkin sejak Agustus, Juli, Agustus. Iya, bersamaan September. dengan Apa itu varian Delta? Iya, kondisi nasional, regional kan juga hampir tidak ada daerah yang tidak terdampak dengan ada percepatan penyebaran itu yang. Namun kita bersyukur cepat untuk kita. Di situ keterlibatan kaum milenial kita seperti apa yang Pak Bupati rasakan dan saksikan di? Yang saya lihat awal-awal vaksinasi di Kabupaten Bantaeng, upaya percepatannya itu banyak digerakkan oleh kelompok-kelompok anak muda. Jadi KNPI-nya main, himpunan pelajarnya main, yang setiap momentum aktivitasnya dia selalu label pramuka main. Dia aktivitas kegiatannya dia selalu label dengan kegiatan vaksinasi. Dan itu juga akhirnya berdampak kepada kelompok-kelompok lain yang mungkin tidak lagi milenial. Milenial menjadi contoh, menjadi teladan untuk semua komunitas yang lain. Kaum kolonial. Iya. Jadi kalau ada yang minta izin, Pak Bupati, saya mau izin adakan kegiatan seperti ini, 100-200 orang. Salam boleh, kita izinkan, kau patuhi protokol kesehatan, tapi contoh itu anak-anak muda yang kemarin juga bikin acara. Yang ada vaksinnya. Dia bilang apa itu namanya Pak? Dia juga bikin vaksin. Oh, okay. Dan tentu saja pemerintah tinggal siapkan. Kita siapkan. Mereka sekian, kita siapkan. Kita sekian. siapkan. Kan ada juga mungkin di tempat lain justru yang melakukan seperti itu merasa agak kesulitan mendapatkan bahan-bahan. Yang kedua juga yang teman-teman milenial di Bantaeng itu, bahwa selama pandemi dia juga di kelompok-kelompok literasi itu juga bergerak. Itu bergerak dengan baik. Membuat buku, berdiskusi, dan itu penting karena apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, dia dokumentasikan, dia narasikan dalam sebuah buku, akhirnya itu yang juga menyebar di klop. Jadi klop sekali ini antara bupatinya dengan aktivitas masyarakatnya sepertinya. Mudah-mudahan. Bupatinya milenial, kaum milenialnya juga aktif bergerak seperti itu. Mudah-mudahan. Kan kurang klop kalau ya kalau kita katakan bupatinya sebenarnya memaksakan diri jadi milenial ke anak milenial itu, tapi kalau memang masih milenial memang belum bersentuhan kan alamiah jadinya. Tapi setelan masih milenial juga. Itu yang saya bilang tadi bahwa bupati ini enggak alamiahnya yang turun itu karena dia masih milenial.
Ya, ya, ya. Tapi Pak Bupati, sekarang kan kita di momen ulang tahun Sulawesi Selatan. Ya. Mungkin nanti Pak Bupati juga harus menyampaikan Ya. menyampaikan harapan. Tapi banyak lagi nih yang masuk ini Pak Bupati. Saya harus bacakan ini supaya Tribuners kita tidak kecewa. Rusdi Adi, sehat Ki selalu Bapak Bupati. Sama-sama. Siap. Sama-sama. Muhammad Haris, jajaran Disdikbud menyimak gerakan milenial bersama Bantaeng. Sehat Ki selalu Bapak Bupati. Sama-sama, sehat Ki. Yeah. Muhammad Anwar Rasak, Assalamualaikum, salam Bapak Bupati, sehat dan sukses selalu. Sampara Ampa, sehat Ki selalu. Muhammad Anwar Rasak, terus Pak Jumadi. Wih, Pak Jumadi mau pengandu Pak Bupati. Wih. Beliau sekarang ada di Manado ini Pak Bupati. Kayaknya Subhanallah. perlu kita sapa khusus beliau ini. Jangan sampai terlalu larut dengan Pak Jumadi, jaga kesehatan, jaga pergerakan. artinya jangan terlalu bergerak. Ya, itu di pesan Pak. Sehat Ki selalu katanya Pak Bupati. Sama-sama Pak Jumadi Mapangandro. luar Sehat biasa. Ki. Beliau sekarang pemimpin redaksi di Tribun Manado Pak Bupati. Itu pesannya, yang saya sampaikan pesannya Pak kami. Jaga kesehatan, jaga pergerakan. Itu yang benar pergerakan karena sudah ada memang laporan sudah agak-agak liar pergerakan. offline kalau bicara itu. Siapa Pak Pimpres. Iya, Basir SPD, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan usia yang panjang kepada Bapak Bupati Amin Bantaeng ya rabbil alamin, sama-sama. untuk Bantaeng yang gemilang. Yes. Sabir Karim, alhamdulillah sehat Ki selalu Pak Bupati. Selamat Ki, sehat Ki. Ya, Armansa, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Beliau ini tidak sanggup berkata-kata lagi Pak Bupati. Namin ya. Dia cuma bilang, masya Allah, tabarakallah. Ini kok, Alhamdulillah. biasanya itu orang-orang itu kalau takjub itu kan langsung itu, masya Allah, tabarakallah. Subhanallah, alhamdulillah. Mungkin karena terpesona dengan gerakan Pak Milenial Bupati. tuh. Siti Subaida Alam, sangat suka diksinya Pak Bupatiku. Bantaeng diciptakan pas ketika Tuhan sedang jatuh cinta. Program bantuan modal berbasis dusun manfaatnya nyata di masyarakat kita. Sehat selalu Pak Bupati. Amin. Apa itu Pak Bupati? Program berbasis dusun. Iya, ada program bantuan modal berbasis dusun dan RW di Kabupaten Bantaeng. Itu yang menjadi dan alhamdulillah kita rasakan, mungkin bukan kita ya, tapi teman-teman yang ada di lapangan merasakan di tengah keterbatasan di masa pandemi dia masih bisa produktif dan bekerja karena ada pemerintah juga yang mensupport Malah di situ. bukan lagi berbasis desa ya, cuma dusun lebih Iya, jauh, dusun dan RW. dan RW. Dan itu yang membantu menjaga pergerakan ekonomi kerakyatan kita di Bantaeng. Jadi selain supporting dari pemerintah pusat seperti program YES yang saya sampaikan, ada support dari pemerintah provinsi. Nah, di kabupaten juga dengan memanfaatkan APBD kita mencoba menjaga stabilitas dengan memberikan supporting kepada pelaku-pelaku usaha dan hampir 90% adalah kaum milenial. UMKM UMKM yang bertumbuh di masa pandemi. bertumbuh di masa pandemi. Ini program sebelum pandemi, tetapi ketika kita ada di tengah pandemi, ternyata dirasakan kebermanfaatannya program itu. Kenapa Pak Kambi? Karena kita memberikan bantuan stimulan kepada teman-teman pelaku dan peminat pelaku usaha dengan tidak memberikan beban-beban secara nominal. Bahwa saya kasih kau sekian harus kembali sekian, tidak ada itu. Bebannya hanya satu. Usahamu berjalan, bergerak dengan merekrut tenaga kerja. Jadi kalau sebelum kau dapat bantuan, kau mempekerjakan satu dua orang, tapi ketika pemerintah memberikan bantuan, kau harus 2 kali 3 kali lipat untuk merekrut minimal orang yang ada di sekitarmu. Ukuran keberhasilannya Iya. tergantung seberapa besar, banyak. Iya. Loh, hebat sekali. Idenya tuh milenial banget. Cie-cie. Ya artinya kan kalau
kita kasih sekian dan harus kembali sekian, itu kan materialistis sekali. Itu kan ada lembaga-lembaga yang punya wilayah itu kan. Tapi kalau kita kami kasih adalah penyerapan tenaga kerja. Dan kan harapannya kan sebesar-besar manfaat masih berarti ya. Dan manfaat nyata itu dengan mempekerjakan orang minimal di sekitar. Jadi kami tidak membebani dia terhadap pengembalian dari tapi bebannya adalah bagaimana usahamu bergerak lebih baik. Tidak mungkin dia pekerjakan orang kalau dia tidak berhasil kan, tidak meningkat omsetnya apanya itu. Nah, yang kedua kita juga punya lembaga yang bisa menciptakan tenaga terampil. Ada BLK, ada akademi komunitas. Jadi semua yang kita sudah sudah didik, dia kembali, kita sentuh dia dengan bantuan modal. Kan kemarin Pak Menteri Tenaga Kerja ke Bantaeng meninjaukan BLK kita selain ada di Makassar juga ada di Bantaeng. Alhamdulillah. Dan beliau kemarin kan setelah dari Bantaeng kita wawancara juga, beliau banyak menyampaikan juga apresiasi terhadap pengembangan BLK kita di Bantaeng. Saya lanjutkan lagi Pak Bupati, masih ada ini. Yuliana Arif Galeri, alhamdulillah sehat dan sukses selalu. Sama-sama. Pak Bupati. Siti Khadijah Budiawan, keren deh. Milenial juga ini. Humanis sekali ya. Mungkin yang tadi itu mempekerjakan itu sangat humanis sekali. Rida Jagoa, salam 2 kali. Salam 2 kali. Salam, begitu maksudnya. Tenang, belum waktunya. Salam. Bantaeng 01, saya selalu Pak Bupati Muhammad Arif. Terima kasih Bapak Bupati, programnya sangat memihak kepada UMKM sehingga UMKM tetap bergeliat terutama di masa pandemi. Ditambah lagi kebijakan kerjasama dengan AKOM dan BLK untuk per UKM. AKOM itu apa? Akademi Komunitas. Akademi Komunitas. Jadi Akademi Komunitas yang fokus kepada industri. Yes. Muhammad Azwar Esa, Bapak Bupati Bantaeng yang selalu mengedepankan regulasi sebagai panglima tertinggi, olehnya gerakan kaum milenial Bantaeng juga sudah termaktub Perda nomor 3 tahun 2021 tentang pembangunan kepemudaan. Ada. Perda kepemudaan. Masa mantan ketua KMP tidak Bagaimana? Itu apa itu Pak? Tidak aja, memastikan bahwa ada regulasi yang memberikan jaminan akan terciptanya ruang aktualisasi itu. Jadi kita berharap dia tidak hanya menjadi bahasa dulu-dulu ini bahwa pemuda selalu menjadi objek, tetapi saya selalu berharap bahwa semua pergerakan adalah pergerakan semua kalangan. Kenapa sampai Pak Bupati kepikiran bahwa ini harus ada perdanya? Apakah memang pertama kan secara payung undang-undang dia juga sudah ada, tetapi untuk memberikan penegasan itu juga kita harus wajib di kabupaten untuk memayungi itu. Tidak muluk-muluk di Pak Kambe, itu saja memastikan bahwa dia menjadi bagian daripada proses pergerakan dengan penciptaan ruang aktualisasi itu. Konsekuensi apa? Misalnya ruang gerakan itu konsekuensinya dia terstruktur pasti pergerakannya. Pergerakannya terstruktur. Kita punya payung dalam arah kebijakan pembangunan melalui RPJMD. Dia juga menjadi bagian daripada itu. Jadi ada beban ya. Artinya dengan perda ini pemerintah terbebani untuk begitukah? Tidak terbebani pemerintah, tetapi malah terbantu. Merasa kita kan harus menciptakan karena kita kan harus menciptakan situasi supaya kita merasa terbebani sehingga kita harus bersungguh-sungguh untuk melaksanakan itu. Tidak Pak kami, bukan malah bukan juga berarti pemerintah melepas beban terhadap urusan itu, bahwa sudah ada aturannya, ikuti moko ini, jalan moko sendiri, tidak. Tetapi saya selalu berpikir begini, juga menyampaikan ke teman-teman bahwa jangan kita selalu terpaku dengan kacamata struktur kita. Kita ini maksudnya pemerintah. Pemerintah. Ya.
internal birokrat kan. Jangan kau coba-coba jangan selalu terpaku dengan kacamata kita yang terstruktur, pendekatan struktur apa segala macam. Hari ini penting kita melihat potret dari sisi yang lain. Mungkin kelompok pemuda, kelompok ulama, perempuan, ada potret yang lain yang penting untuk kita rumuskan dan breakdown sebagai program. Nah, payung-payung regulasi ini itu yang memastikan bahwa jaminan bahwa dia juga menjadi bagian penting dan bertanggung jawab dari pergerakan pembangunan ini. Kalau bahasa kerennya barangkali Pak Bupati, Pak Ilham sebagai Bupati mencoba berpikir out of the box. Ya. Gitu kan, tidak terlalu muluk-muluk. Gitu. Terlalu muluk-muluk barangkali. Biasanya kan pemerintah itu apalagi yang merasa birokrat. Birokrat kan katanya punya jalur sendiri, punya ketentuan sendiri, punya kayak sudah punya lakon sendiri gitu. Tapi dengan mencoba kalau frame saya tidak Pak Kambi, bahwa pemerintah itu kan bukan sesuatu, karena memang dia mengurus sesuatu yang dinamis, bukan urusan statis itu pemerintahan kan. Dapat. Iya. Jadi mau tidak mau pemerintah yang dituntut menyesuaikan dengan dinamika masyarakat, bukan masyarakat yang menyesuaikan dengan regulasi pemerintah. Tapi itu termasuk pemikiran out of the box sebenarnya, Pak, dibanding pemikiran sekali lagi itu sangat milenial sebenarnya. Berlebihan barangkali Pak Kambe, karena memang sejatinya pemerintahan sejak dia hadir ya seperti itu. Dia memandu arah, bukan membatasi gerak. Tapi kan pemerintah ini bergerak dengan aturan-aturan yang sudah baku. Iya, tapi aturan itu diciptakan karena kondisi yang ada di masyarakat kan. Dinamika di masyarakat yang melahirkan aturan. Bukan aturan yang memaksa membatasi masyarakat dinamika itu. Bukan aturan yang memaksa masyarakat berdinamika sesuai dengan dengan aturan. Jadi ya seperti itu. Kira-kira demikian. Kira-kira seperti itu. Kita ini Tribuners yang tidak mengalami ya. Kita hanya ya memaklumi saja. Iya. Mengerti dan memaklumi. Iya. Dan ya sedikit-sedikit merasakan bahwa betapa diperlukannya. Karena kepemimpinan itu kan adalah seni ya Pak Bupati ya. Betul. Seni. Betapa dibutuhkannya seni dalam memimpin apalagi daerah-daerah yang sangat dinamis, dengan kultur yang kuat, dengan potensi masyarakat yang beragam apa semua seperti itu. Yes, Pak Bupati sudah siap 1 jam. Ya. Masih ada 2 lagi kewajiban kita. Mengucapkan selamat tahun Sulawesi Selatan dan harapan-harapan yang keberapa nih Pak Kambi? 352. 352 dik? Yes. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Asikin, Bupati Bantaeng. Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Bantaeng, pada kesempatan yang terhormat ini menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-352 untuk daerah yang kita cintai, Sulawesi Selatan. Daerah yang senantiasa memberikan harapan untuk kita berada bersama-sama, bergerak bersama-sama, dengan harapan bahwa Sulawesi Selatan senantiasa menjadi provinsi yang terbaik di Indonesia. Salam Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan Sulawesi Selatan tidak akan bisa seperti kalau tidak ada Bantaeng. Tidak ada 24 yang lain. Bantaeng dan 23 yang lain. Kota-kota yang lain. Baik, terima kasih banyak Pak Bupati. Sama-sama Pak Kambi. Saya tunggu Ki di Bantaeng. Kalau masih ada, silakan. Saya rasa tidak ada, cukup. Yang pasti Tuhan menciptakan Bantaeng pada saat sedang jatuh cinta.
Itu catatan pentingnya Tribuners, bahwa kalau mau merasakan cinta, keindahan, kenyamanan, atau suasana. Bagaimanakah kalau kita suasana kasmaran? Selalu ke Bantaeng, Ki? kita akan selalu senyum-senyum sendiri. Seperti itulah. Baik, terima kasih banyak atas atensi kita. Itu terlihat dari banyaknya komentar-komentar kita yang tidak sempat kita bacakan semua. Terima kasih, hormat saya untuk seluruh komentar dan doa, dan doa yang sama untuk kita semua, untuk seluruh masyarakat Bantaeng, untuk seluruh teman-teman yang ada di Tribun Timur, Tribuners, dan dimanapun. Dan kita akan jumpa kembali mungkin 2 bulan yang akan datang. Amin. 7 ya Rabbil Alamin. Desember. Insyaallah. Momen yang Insyaallah. penting. Insyaallah. Tapi ada juga momen yang menurut Pak Pati tidak penting, tapi agak sebenarnya penting. 26 hari ke depan. Terima kasih, demikian. Salam, Ki. Ya, terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, minallahi musta'an wa la istiqlam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.